Halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 Universitas Terbuka dari jurusan Sistem Informasi. Oke, jadi di video tugas satu ini, dari mata kuliah Basis Data, kita diminta untuk membuat sebuah IRD dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya seperti ini ya. Jadi, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen, dan setiap dosen dapat mampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari tugas ini kita diminta untuk membuatkan entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan-tahapan sesuai panduannya. Nah, sebelum ini saya udah coba buatkan juga ya. Jadi sempat saya analisa juga sebelumnya. Jadi dari contoh kasus berikut ini, yang pertama itu kita harus menentukan sebuah entity-nya dari contoh kasusnya. Untuk menentukannya ini kita bisa menganalisa dengan membaca uh, seksama gitu ya, secara detail sampai menemukan entity-nya. Tadi saya coba untuk analisa ada 3 entity di sini. Yang pertama ada mahasiswa, selanjutnya mata kuliah dan dosen. Sehabis itu setelah kita menentukan entity-nya, selanjutnya kita menentukan atribut dari masing-masing entity dengan kunci. Jadi sebenarnya untuk menentukan atribut ini, jika atributnya tidak disebutkan di dalam contoh kasus, ya kan, di contoh kasus ini, kita bisa menentukannya sendiri berdasarkan dari contoh lainnya atau dari intuisi kita juga tidak masalah. Jadi dikarenakan di sini tidak disebutkan ya, tadi saya buatkan aja. Contohnya di sini mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Terus untuk mata kuliah memiliki atribut kode mata kuliah, nama dan nama mata kuliah. Untuk yang dosen memiliki atribut NID, nomor induk dosen, dan nama dosen. Nah, selanjutnya habis menentukan atributnya, kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity beserta kunci tamu atau foreign key. Jadi untuk menemukan relasinya ini atau menetapkannya, kita lebih mudahnya itu menggunakan sebuah tabel seperti ini ya. Jadi contohnya mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, atau juga mata kuliah diajarkan oleh dosen. Selanjutnya dosen mengajar mata kuliah. Jadi dibacanya dari kiri ke arah kanan ya. Terus selanjutnya setelah menemukan foreign key-nya, kita mencari entity yang mempunyai lebih dari banyak ke banyak untuk menentukan di langkah selanjutnya. Mungkin lebih mudahnya saya tadi udah coba buatkan gambarnya ya, seperti ini gambar jadinya. Seperti tadi contohnya di entity mahasiswa ada NIM sebagai atributnya, selanjutnya ada nama mahasiswa, di mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, selanjutnya di dosen ada NID dan nama dosen. Dan ini foreign key-nya, jadi ada meregistrasi, diregistrasi, dan mengajar. Untuk kasus ini tadi saya sudah coba analisa, dan untuk mahasiswa dengan mata kuliah di bagian ini ya, mahasiswa mata kuliah di bagian meregistrasi, kardinalitasnya ini
many to many, artinya banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan sebaliknya berdasarkan uh, contoh kasus di sini. Jadi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan, dan setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Selanjutnya dosen ke mata kuliah, kardinalitasnya one to many, artinya satu dosen bisa mengajar satu mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar satu dosen. Seperti ini ya. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, dari sini dikarenakan kita sudah menemukan kardinalitas yang many to many, mahasiswa dan mata kuliah ini ya, sebenarnya itu sudah bisa membuat diagramnya seperti ini. Jadi bisa ditambahkan satu entity baru. Untuk entity ini sebenarnya seperti di langkah kedua tadi ya. Jadi kita untuk menentukannya itu bisa menggunakan intuisi kita atau menggunakan contoh-contoh lainnya. Dan untuk mengisi atribut dari entity baru ini ada di langkah kelima. Jadi relasinya dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak seperti tadi. Jadi relasi ini berubah menjadi entity dan atributnya adalah primer key dari entity yang terhubung. Nah, untuk primer key dari entity yang sebelumnya, mahasiswa dan mata kuliah, adalah NIM dan kode mata kuliah. Di sini saya berikan underline di setiap primary key-nya. Jadi dari NIM dan mata kuliah ini yang akan dijadikan atribut dari registrasi mata kuliah seperti ini. Jadi kurang lebih contoh gambarnya seperti ini ya, gambarannya. Mungkin dari saya cukup itu aja. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Dadah.